Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, jangan ragu untuk klik like and subscribe ya. Sekarang kita sapa Ustadz Adi Warman Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu. Amin. Alhamdulillah, baik Ustadz. Saya lagi baca buku mengenai rezeki Ustadz, dengan berbagai macam cara. Ini bukan secara agama saja, tapi sampai cara menjual diri Ustadz. Subhanallah. Ya. Namun sebagai tandingannya ada bacaan uraian dari surat Al-Baqarah ayat 207 yang bisa juga dicerna dengan menjual diri juga Ustadz, tapi kepada Allah. Wah, Mohon penjelasannya Ustadz. Benar. Itu ada di surat Al-Baqarah. Ini salah satu ayat yang favorit saya dulu. Ini favorit saya dulu. Ayat Al-Baqarah 207. Itu disebutkan ada di antara orang-orang beriman itu yang menjual dirinya kepada Allah untuk mendapatkan redha Allah. Al-Baqarah 207. Di At-Taubah 111. Ini canggihnya nih kalau Quran tuh dahsyat. Jadi Al-Baqarah 207 ada di antara orang-orang beriman itu yang menjual dirinya kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Di At-Taubah 111 Allah mengatakan, aku beli orang-orang yang memberikan diri dan hartanya di jalanku. Ini salah satu ayat-ayat yang favorit saya dulu. Dulu waktu kami tinggal di Boston, kami itu dapat stipend, dapat uang beasiswanya itu satu bulan cuma $1.000. Alhamdulillah $1.000. Tapi bayar apartemen $650. Jadi sisa tinggal $350, benar ya? Nah, untuk hitung-hitungan sih sebetulnya $350 itu ya nggak cukup hidup, benar ya? Dan ketika pada saat seperti itulah kita baca ayat-ayat ini. Lalu kita berdoa kepada Allah, wahai Allah, kalau sungguh telah aku jual harta dan jiwaku padamu Allah, dan belilah dengan sebaik-baiknya pembelian. Ini makanya ini ayat-ayat ini dulu jadi ayat-ayat favorit kami ketika kami dulu merasakan betapa sulitnya hidup dengan uang yang pas-pasan dapat beasiswa di Boston. Jadi ini hidup ini up and down. Ada masa-masa kami nggak punya uang, ada masa-masa punya uang dan sebagainya. Ini ayatnya betul-betul luar biasa. Yang ayat Al-Baqarah 207 mengatakan bahwa ada di antara orang-orang beriman yang menjual dirinya kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan. Di ayat Al-Taubah 111 Allah mengatakan Allah membeli diri dan harta orang-orang beriman itu. Ini maknanya dalam sekali. Dan orang memahami dari ayat-ayat ini tergantung pemahaman. Kalau dalam ilmu tasawuf, lagi-lagi dalam ilmu tasawuf ya. Dalam ilmu tasawuf disebutkan satu ayat Quran itu bisa memiliki 7 tingkatan pemahaman. Satu ayat yang sama. Fa inna ma'al usri yusra, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fasbir 'inna wa'dallahi haqqun. Setiap ayat itu, atau yang lebih gampang lagi dah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini ada 7 tingkatan pemahaman untuk satu ayat yang sama. Karena tergantung pada pemahaman orang yang membacanya. Benar. Itu sebabnya ini nggak bisa orang yang memahami secara syariah tentu beda pemahamannya dengan orang yang memahami secara ma'rifah. Tentu berbeda dengan orang yang memahami secara hakikat. Hakikat sendiri nanti ada tingkatannya lagi. Kalau ilmu tasawuf bilang ada 7 tingkatan. Jadi ayat yang tadi kita baca itu adalah ayat yang luar biasa sekali. Pada titik ini, pada makom ayat tersebut, itu ada pada makom ketika kita berhubungan dengan Allah seperti kita orang berniaga. Gitu. Pada makom itu kita kayak orang berniaga. Aku lakukan ini, Allah balas ini. Ini nggak keliru. Ingat nggak Imam Syekh Nawawi Al-Bantani waktu itu mengatakan ikhlas ada 3 tingkat kan? Ada yang melakukan amal soleh karena mengharapkan balasan dari Allah sekarang di dunia, ya kan? Ada yang melakukan amal soleh dan mengharapkan Allah membalasnya nanti di akhirat, ya kan? Ini nggak salah, ini sama kan dengan ayat yang tadi kan?
Yaitu kita ingin menjual diri kita, Allah beli dengan pembelian yang terbaik. Tapi ada yang ketiga kan, ada orang yang melakukan amal soleh, tidak mengharapkan balasan apa-apa dari Allah, kecuali redoknya Allah saja. Nah, ini ada tingkatannya. Rasulullah SAW bersabda, kita tambahin dikit ilmunya. Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Oke. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan? Rasulullah SAW mengatakan, orang yang paling kaya adalah orang yang bisa redho menerima pemberian Allah pada dirinya. Ini men. Apa juga yang Allah berikan, redho. Apa juga yang Allah berikan, redho. Apa juga ya, redho. Ini. Orang yang selalu merasa qanaah. Cukup. Mau apa sih, bener gak? Sekaya-kayanya orang makannya segitu juga, bener gak? Sekaya-kayanya orang kita punya rumah yang lebar, yang gede, yang kamarnya banyak. Tidurnya satu kamar juga, gak? Emang ente bisa tidur pindah-pindah kamar? Kacau. Sleepwalker dong, bener gak? Jadi malah gak bisa tidur dong, bener gak? Jadi inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tadi. Orang yang paling kaya adalah orang yang selalu redho dengan apapun pemberian Allah pada dirinya. Jadi itu kita tenang, men. Tenang. Serius deh. Tenang. Karena kita yakin betul bahwa Allah telah menyiapkan skenario terbaiknya untuk kita. Betul Ustaz. Qanaah, nggak ada beban, ridho kepada Allah. Nah, boleh mundur sedikit Ustaz? Afwan. Mengapa sampai ada kata ungkapan menyerahkan atau menjual diri pada saat itu Ustaz? Waktu itu kita lihat bahwa manusia itu selalu pengen what's in it for me-nya, bener gak? Kalau gue lakuin ini gue dapat apa dong? Maka ada cerita surga sama neraka, bener gak? Karena kalau gue lakuin ini ada reward punishment, bener gak? Kalau kita buat baik dapat reward, dapat hadiah dari Allah berupa pahala, ujungnya surga. Kalau kita buat jelek dapat punishment dari Allah berupa dosa, ujungnya neraka, bener gak? Manusia itu selalu berpikir what's in it for me-nya. Kalau saya lakukan kebaikan itu buat saya apa? Untungnya buat saya apa? Benar gak? Ditambah lagi waktu itu orang-orang Arab di zaman itu kebanyakan pedagang. Sehingga otaknya otak dagang, benar gak? Nah ini yang tadi kita udah bilang kan bahwa ayat Quran itu bisa ada 7 tingkatan pemahaman. Nah untuk orang dengan makom ini, makom ketika seseorang itu melakukan sesuatu harus ada insentifnya, harus ada hadiahnya, atau orang supaya tidak melakukan sesuatu harus ada ancamannya, maka inilah digunakan istilah di Al-Baqarah itu menjual, di Al-Baqarah itu membeli, At-Taubah itu membeli. Baik David. Baik Ustadz. Jadi saya teringat juga nih bagaimana kita harus bisa nih. Orang yang ridho pada ketentuan Allah bukan karena takut kepada dosa ataupun takut pada neraka, melainkan karena cintanya kepada Allah. Masya Allah. Iya, itu kisahnya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ya Allah, kalau ketaatanku padamu karena ketakutanku untuk masuk neraka, masukkan aku ke dalam neraka tersebut. Kalau ketaatanku padamu karena aku mengharapkan surgamu, maka jauhkan surga dariku. Tapi kalau ketaatanku padamu Allah karena cintaku padamu, maka jangan engkau sembunyikan keindahan wajahmu. Ini men. Itu sebetulnya episode itu kan kemudian kita ikuti berikutnya dengan episode Ru'yatullah kan. Jangan engkau sembunyikan keindahan wajahku. Maka di episode berikutnya kita bahas Ru'yatullah. Bagaimana kita bisa melihat Allah di dunia. Nah, melihat Allah di dunia inilah waktu episode yang kemarin sudah kita jelaskan. Jangan disalah tafsirkan. Nggak mungkin kita ngelihat pakai mata kita ini. Bagaimana? Umur 60 aja pakai kacamata, men. Mau ngelihat Allah lagi. Nabi Musa kagak sanggup melihat Allah. Ya, begitu, nggak bisa. Yang kita maksud adalah melihat dengan mata hati, dengan mata batin kita. Dan yang dilihat juga bukan zatnya Allah. Tapi yang dilihat kebesaran, kekuasaannya Allah yang ada di sekeliling kita ini. Ingat gak sih waktu episode yang lalu David ceritain bahwa hilang dompet, bener gak, waktu mau syuting. Itu keluar kota loh. Itu berarti kan SIM juga gak ada tuh pas nyetir mobil keluar kota, bener gak? Tapi bagaimana keadaan itu kemudian bisa disikapi dengan baik, percaya kepada Allah. Allah itu kalau ngasih sesuatu ke kita itu komplit, men.
satu paket termasuk nggak ditilang polisi di tengah jalan. Nah, ini kan bener nggak? Padahal nggak bawa SIM, bener nggak? Ini satu paket. Ketika anak saya juga keterima di Berkeley waktu itu kan, bingung nggak punya duit, saya bilang tenang aja Ben, kalau Allah kasih rezeki satu paket komplit sama duitnya ntar, tenang aja, jalanin aja terus. Jadi inilah sebetulnya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis Imam Tirmizi itu, orang yang paling kaya adalah orang yang selalu redho atas apapun pemberian Allah pada dirinya. Qanaah men. Ada cerita menarik nih. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW menceritakan bahwa ketika itu ada serombongan orang yang naik perahu. Oke, naik perahu. Yang perahu ini bukan perahu yang kecil gitu loh, tapi perahu yang ada lambungnya, ada decknya gitu kan. Perahu yang agak besar begitu. Ada orang-orang yang berada di deck, di atas perahu, oke? Lebih jauh, agak jauh letaknya dari air, benar ya? Dan ada juga orang-orang yang dapat di lambung perahu posisinya. Sehingga dia sebetulnya lebih dekat pada air. Nah inilah anomali kehidupan. Nah, ini kita temui dalam kehidupan. Orang-orang yang lebih jauh dari air lebih mudah mendapatkan air. Karena dia tinggal buang gayung gitu kan, lalu ditarik, dikerek, dapat air. Sedangkan orang-orang di bawah yang berada di lambung perahu tersebut, walaupun dia lebih dekat pada air, tapi dia nggak bisa ngambil air men, karena ada kayu sini lambung perahu kan. Sehingga orang-orang yang di bawah ini, kalau mau ambil air, harus naik dulu ke atas. Di atas ambil air, permisi sama orang atas, ambil air turun lagi ke bawah. Benar. Nah, dalam hidup sering sekali seperti ini. Orang-orang dulu ya, yang tugas di petugas jalan tol tuh, yang paling dekat sama duit kan dia, bener gak? Tapi yang banyak duitnya bukan dia, tapi bosnya, bener gak? Orang-orang yang kerja di bank, yang paling dekat sama duit kan yang teller atau yang bagian ngisi duit di ATM, bener gak? Tapi gajinya kan dia yang paling kecil, yang gede kan yang atasannya, bener gak? Dalam hidup seperti itu penggambarannya, ibaratnya. Kalau orang-orang yang di atas, merasa redho dengan pemberian yang Allah telah berikan padanya berupa kemudahan untuk mengambil air. Tapi dia lupa bahwa di bawah ada orang-orang yang membutuhkan air. Orang-orang ini di bawah pun juga redho akan pemberian Allah. Udah untung dia boleh naik kapal itu, benar gak? Tapi kalau orang yang di atas lupa akan orang yang di bawah, kurang memperhatikan kebutuhan orang yang di bawah, maka orang yang di bawah, namanya juga orang di bawah, ini otaknya jadi agak pendek, benar gak? Nah, ini hidup kita jadi susah. Kenapa kita deket air jadi susah, sedangkan yang benar gak? Itu kalau orang yang di bawah nggak diperhatiin sama orang yang di atas. Kemudian dia lobangin itu lambung perahunya. Maka satu perahu ya tenggelam. Ini ada di kitab Riyadhus Shalihin, hadis riwayat Imam Bukhari. Ini pelajaran yang penting bagi kita kalau kita kembalikan kepada pembahasan kita yang di awal tadi. Memang betul orang yang paling kaya adalah orang yang redho akan segala pemberian dari Allah. Tapi nggak cukup di level itu kan. Ingat kan tasawuf ada level-level tingkatannya kan. Nggak cukup kita cuman redho doang. Merasa kaya, merasa paling kaya doang. Tapi kita sebagai orang yang diberikan kekayaan, perasaan paling kaya itu harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Benar ya? Waktu saya kuliah di IPB. Cerita dikit kuliah IPB ya. Waktu itu ada pelajaran ilmu tanah. Oke. Ada satu pelajaran di kelas itu yang sampai sekarang saya masih ingat karena begitu menyentuh pada saya. Padahal itu pelajaran ilmu tanah, benar ya. Apa kata dosennya waktu itu? Dosennya mengatakan bahwa kekuatan itu terletak pada titik terlemahnya. Nah, kekuatan struktur tanah itu terletak pada struktur tanah di bagian terlemahnya. Apabila bagian terlemah ini ambrol, ya ambrol semuanya, benar gak? Kayak bendungan tuh. Bendungan kita buat pakai beton hebat-hebat, benar ya. Tapi ada satu titik terlemah dari bendungan itu, maka jebollah airnya semua. Kan gitu. Dalam ilmu fisika, malah masih di IPB nih. IPB emang gelo, benar ya. Masih di IPB nih, pelajaran ilmu fisika. Itu waktu itu diajarkan satu teori bahwa kekuatan rantai itu terletak pada anak rantai yang paling lemahnya. Kalau anak rantai paling lemahnya putus, maka nggak ada artinya lagi kekuatan rantai lainnya.
Dalam ilmu sosiologi, biar komplit dah. Dalam ilmu sosiologi, pelajaran IPB lagi nih. Dalam ilmu sosiologi disebutkan ada satu tulisan di jurnal yang sampai sekarang masih terus dibuat penelitian. Yang judulnya adalah The Strength of the Weakest Ties. The Strength of the Weak Ties. Kekuatan dari ikatan yang paling lemah. Oke. Dalam ilmu sosiologi itu diceritakan bahwa ternyata kita mendapatkan pekerjaan baru, informasinya bukan berasal dari teman-teman dekat kita. Benar gak? Karena kalau teman dekat kita, informasinya sama kurang lebih sama-sama kita, dia juga karena teman mainnya itu doang. Benar. Tapi orang-orang yang ketemunya mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, bukan teman dekat kita, dia kan bergaulnya dengan komunitas yang lain-lain, sehingga kita bisa dapat informasi dari berbagai pihak yang tidak bisa kita dapatkan dari informasi teman-teman dikit kita doang. Ini yang disebut dengan strength of weak ties, kekuatan dari hubungan silaturahim dari orang-orang yang sebetulnya tidak begitu dekat dengan kita. Inilah sebetulnya yang ingin kita sampaikan juga, bagaimana Rasulullah SAW selalu menganjurkan kepada kita untuk memperhatikan orang-orang yang lemah di sekitar kita. Benar ya? Karena Rasulullah SAW sesungguhnya dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, datangnya pertolongan Allah itu dan datangnya rezeki Allah padamu itu disebabkan karena orang-orang lemah di sekitarmu. Ini benar ya? Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita naik lagi satu tingkat, bukan aja kita berdagang dengan Allah dalam melakukan amal soleh ketaatan, bukan saja kita merasa redha dengan semua pemberian Allah yang diberikan pada kita, tapi kita juga jangan lupa untuk memperhatikan orang-orang lemah di sekitar kita. Masya Allah. Baik sekali Ustadz. Jadi ingat episode membahagiakan orang lain itu jadi sumber rezeki padahal dan ampunan bagi kita. Nah Ustadz, kalau urusan berita yang sering kita dengar nih, buruh demo dan menghancurkan pabriknya sendiri. Kacau. Persis kayak cerita itu dong. Cerita yang dalam Riyadhus Shalihin, benar gak? Pabriknya sendiri kan berarti perahunya sendiri, dia bolongin sendiri, benar gak? Jangan, repot Ya. Salahnya atau siapa yang salah dalam hal ini Ustadz? Nggak pernah ada salah satu pihak. Nggak pernah ada salah satu pihak. Semuanya aksi reaksi. Di satu sisi buruh mungkin menyimpan berbagai kekesalan kepada manajemen. Manajemen juga kesel sama buruhnya. Kerja males-malesan, gaji minta naik terus. Nggak mau tahu sekarang keadaan lagi susah. Jadi kita harus merasa bahwa we are in the same ship, bahwa kita berada dalam satu perahu yang sama. Kalau perahunya tenggelam, yang tenggelam. Begitu juga dengan negara kita, Indonesia. Sadar gak sih bahwa kita ini satu negara yang sama, satu bangsa yang sama, satu tanah air yang sama. Kalau ente mau ribut-ribut terus, rame-rame terus, ya bisa tenggelam ini, bener gak? Ini rumah kita sama-sama, perahu kita sama-sama, bener gak? Udah bismillah. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita dalam kebaikan dan dalam melakukan amal-amal soleh. Baik David. Amin ya Ustadz. Semoga damailah negeri kita ini dan dipimpin oleh orang-orang yang berjuang bagi kesejahteraan rakyat banyak. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi